Kan diri itu diri yang sempurna, diri yang sabana diri. Kalau taluk je orang mawai punggung awak baru alun diri sebenarnya diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulullah ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, ini usikum wa ya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan sebenar-benarnya takut, dan janganlah kamu mati sebelum kamu masuk kepada Islam. Jadi sebenarnya awak masuk Islam banyak jalan dan banyak yang tuh yang kena ditampuh, baik pun ilmu yang kena dipelajari. Seperti contoh ilmu tarikat. Nanti tarikat itu adalah jalan. Jadi jalan kau untuk mencari redha Allah dan untuk mencari Tuhan semesta alam. Dan itu tujuan tarikat. Jadi makanya dikecen tadi kalau orang masuk ke Islam itu menempuh jalan yang sempurna, yaitu adalah jalan nampe, yaitu yang pertama jalan syariat, yang kedua jalan hakikat, yang ketiga jalan tarikat, yang keempat jalan makrifat. Jadi itulah yang sebenarnya tarikat, itu mengetahui jalan nampe. Itu jadi sesuai juga ayat tadi, itu orang yang sempurna masuk kepada Islam itu secara kafah masuk keseluruhannya, yaitu dengan menempuh jalan nampe tadi, yaitu jalan syariat, jalan hakikat, dan jalan tarikat, dan jalan makrifat. Katanya aja Pak. Ya. Jadi yang maksud nang sabana-sabana yang tarikat bro. Gitu. Yang dikatakan tarikat itu tarikatullah, jalan menuju akan Allah. Itu. Jadi bantunya orang menempuh jalan tarikat itu mendekati kepada Tuhan. Jadi sebelum awak sampai ke tarikat itu ada jalan tiga yang akan ditempuh. Yang pertama jalan syariat, yang kedua jalan hakikat, yang ketiga jalan tarikat. Yang disebut jalan syariat itu adalah jalan anggota. Itu seperti usaha, seperti ikhtiar, itu yang dikerjakan. Itu yang sesuai dengan perintah-perintah yang dituangkan di dalam aturan-aturan fikih. Jadi orang sholat harus wudu. Itu kan itu syariat namanya. Mendirikan sholat dari waktu itu syariat. Itu ada aturan-aturan yang akan dikerjakan. Misalnya kalau sholat zuhur itu 4 rakaat. Itu kalau seandainya dirubah Pak, itu jatuh kepada hukum bid'ah. Kalau awak merubah yang naras tertentu. Itu jalan syariat. Yang dikatakan jalan tarikat, jalan hakikat itu jalan hati. Kita menyempurnakan analaya dari mulut, disempurnakan dengan hati. Itu jalan hakikat namanya. Kalau seandainya awak berdoa kepada Allah, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jale-jale awak batin awak tu mengecem bersyukur, ya Allah selamaina dunia sampai ke akhirat. Itu kan itu hakikat. Itu hatinya. Dan kemudian tarikat lu menyatukan diri, itu menyampaikan doa itu dia waktu-waktu dia di hadapan Tuhan, betul lah kira-kira. Seolah-olah awak maduk berhadapan dengan Tuhan. Itu jalan. Jadi tidak sekadar Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau disabuk sih kalau mereka tu tak tersapor awak jalan itu tidak tertampu awak jalanan tarikat tadi itu, tak seolah-olah tak di muka Tuhan awak meminta gitu.
Kira-kira ada orang nak mendengar doa awak kalau seandainya tak ada orang yang diletak di muka awak tu. Atau tak ada orang yang di muka awak tu. Ngau dia. Nah. Kalau di ulang-ulang awak tu dia bayangkan. Tak. Seolah-olah berhadar di depan awak. Bukan seolah-olah terupa depan awak. Aku beda awak. Nah, jadi kalau terupa itu salah. Karena beliau itu tak dapat di jihad yang lima. Pertama tak bisa dipandang dengan mata. Yang kedua tak bisa didengar je telinga. Yang ketiga tak bisa dibauni dengan hidung. Yang keempat tak bisa dirasakan dengan lidah. Yang kelima tak bisa diresek dengan kulit. Tak bisa dirasuk. Jadi selagi dapat dengan lima itu bukan Tuhan. Cuman yang tanda buktinya pendekatan kita dengan Tuhan itu. Seolah kita berhadapan dengan Tuhan kan itu. Cuma tak berbayangan tu ada. Cuma pendekatan diri itu dengan mengingat Allah di diri yang sempurna. Satukan diri dengan Tuhan kan itu. Baiknya lah kecian. Innama kuntum maka wa ma'akum wa in kuntum kan kama madok dan ado sinanya. Jadi memang seolah-olah awak betul lah. Kama awak madok Allah ado sinan. Itulah. Jadi tidak harus dirupa cuma seolah-olah kama awak madok ado Tuhan sinan itu percayaan awak. Jadi di ma awak berdoa ado Allah itu. Bukan dibayangkan. Seperti kan rusak wae dia. Tuhan. Berupa tuanya dia. Tuhan itu tetap berupa. Tak ada tak berupa dah. Tuhan itu berupa. Cuman berupa tu alaisa kumisli sayun. Tidak serupa dan tidak seumpama. Tidak bisa kita membayangkan dah. Karena bantu dia sendiri itu tak bisa lah kita membayangkan dah. Kalau tak ada yang serupa ini lah. Tak ada yang sebantu. Jadi kalau tak berupa mungkin bancik benar lah. Cuma tidak serupa dan tidak seumpama. Jadi itu apa ya? Tak bisa kita membayangkan lah. Makanya tak dapat di jihad yang lima tadi. Cuma awak seolah-olah berprinsip di mana awak berada ada Allah sendiri. Kerana dia lah mengecen dalam Quran lima kama madok dan ada itu. Lima berada dan ada itu. Dia lebih dakik dia ngasih. Itu terikat. Itulah yang dikatakan terikat itu tuh. Ini pendekatan diri dengan Tuhan. Jalan kepada Allah. Terikat itulah. Itu tidak menyimpang daripada garis-garis yang ditentukan hadis dari Quran. Kalau menyimpang dari itu bukan terikat. Dia petunjuk-petunjuk. Beko apabila awaklah sempurna, kalau seandainya Allah mengendaki, jadi. Itu dikecen di dalam surah Yasin di ayat 82 itu innama amruhu arada saya kullahu kum fayakun. Jadi, maka jadi sewaktu itu jadi. Itu apabila kita lah dakik daripada Allah. Jadi doa kita dulu yang disampaikan itu tuh itu otomatis berlaku. Tak ada ragu dah. Jangan diragui. Itu yang dikatakan pahan terikat yang sempurna. Itu yang dikatakan jalan kepada Allah. Tapi kalau ragu-ragu, itu berarti tak percaya ke Tuhan Subhanahu kuasa. Setelah itu nanti sabuk tujuan daripada terikat itu mencari jalan kepada Allah. Kan betul. Jalan kepada Allah banyak ya, yang bisa membawa kita sasek, bisa membawa kita kecewa, bisa membawa kita apa kalau kita tidak hati-hati. Padahal jalan kepada Allah itu harus kita sempurnakan. Bagus tu, karena yang disebut titian siratul mustaqim itu di antara dunia dan akhirat.
Itu di antara pencarian diri tubuh dengan nyawa. Perpisahan antara tubuh dengan nyawa itu perpindahan antara alam dunia sampai ke alam akhirat. Di sini mana sitian serta mustaqim. Kalau seandainya terperlosot gitu di sini, itu anda akan berbalik ke teh itu. Itu mau tenggelam gitu di dalam lautan, tidak ada batasnya terkecuali sampai di hari masa berbangkit. Akan panjang kerja. Nah, ini makanya dicari itu jalan kepada Allah itu dulu. Baban tu jalan kepada Allah itu. Di sinilah penggunanya disebut tarekat itu. Tarekat itulah jalan kepada Allah. Pegangan kue. Tidak bisa. Tak bisa. Hakikat syariat kalau tak berhakikat ampuh. Hakikat kalau tak berterikat kosong. Terikat kalau tak bermakrifat kalau habis. Bagus betul. Karena berjalan tanpa alamat akhir kira perjuangan yang berjalan. Kalau hanya syariat yang jalan. Nah, syariat jalan hakikat enggak? Sama aja orang nampak jalan nak tentu. Kalau ini kan hakikat kan dilihat ya. Nah, itu syariat kan? Ya, supaya 5 waktu Nah. untuk menjalankan ya, ajaran agama. Gitu. Nah, itu kan kebanyakan awak paham di sini baru. Sayang, tentu. Ya, kalau lain dipakai hakikat enggak ada salah. Itu kalah dua jalan tu. Dah dua terlampu dah, Pak. Allahu Akbar. Itu disempurnakan diri sini hilang dunia timbul akhirat berdiri di sini yo batu-batu Tuhan. Itu tu baru disebut hakikat. Allahu Akbar. Ya setiap orang mengecek Allahu Akbar lah seperti matu Allah tu besar. Tak ada orang kecil dia. Itulah jo hakikat namanya. Nah, kemudian terikat itu tu menyempurnakan solat itu dengan sempurna. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah katsira subhanallah. Setiap apa awak tu tak ada simpangan dah. Awak betul-betul berdiri dengan Tuhan. Nah, itulah je terikat awak sembahyang. Tu. Jadi memang kalau selanjutnya sampai ya. Harus tampu jalan sampai ya. Harus tempuh hilang. Jalan tampu sampai ya. Kini kau sembahyang lah, lalu dah sembahyang. Allahu Akbar lah. Pertama awak lah berwuduk, lah bersuci, kemudian lah sembahyang. Syariat lah di jalanan, hakikat lah ditampu lah. Tarikat kini lah dipasang. Tapi tidak bermakrifat. Kau untuk siang dan jo siang mengecek. Kasia katuang sampaian. Aku lah nanti katakan makrifat tadi tu. Menyatukan sempurnaan awak tu itu. Hakikat lah nanti kau bawa jauh hati tadi itu disempurnakan dengan akal. Akal tu dituluskan kepada Allah. La daulah syarikalah. Allah tu tidak berserikat. Jadi segala sesuatu itu keputusan 100% daripada Allah. Itu dengan keyakinan sempurna. Tak ada, tak jadi dah. Itulah orang yang disebut tarikat itu. Jadi pendamping, pendekatan diri dengan Tuhan, itu yang dikatakan tarikat. Apabila lelaki ya Tuhan tak ada doa yang tidak berlaku dan tak ada kandak tak boleh. Tapi sesuai dengan keadaan kandak yang kita lakukan. Tak semua juga berkandak apa saja. Ya kok kebutuhan cie awak minta. Allah tu maha kaya. Para saya minta bisa mampu bagi, tapi itu sesuainya keadaan awak.
Kini ada meminta padi kang 1.000, dia membawa karuan sieknya. Kira-kira orang lagi dan padi 1.000 boleh bisa lah. Kan tak sesuai tu tak? Jadi kalau dia mengandalkan padi ke 50 kan, dia bawa karuan siek, pas tu. Lepas tu mana ke orang kaya dia minta padi, tapi kalau seandainya tak sesuai, tampek nenek bawa je kandak nenek kandaan tu tak tampek. Situ je kok. Nanti katakan syariat tadi tu kita pelajari satu buah ilmu. Syariat beraja kok syariat. Satu yang dikatakan hakikat, kita amalkan satu ilmu. Itu hakikat diamalkan. Setelah itu nanti dikatakan tarikat, pengamalan ilmu itu didekat. Ya. Cuma di perbuatannya kadang-kadang ada yang melenceng dari itu. Itulah yang dikatakan satu perbuatan ini tu kalau orang baragih kepada kacik, agi goriang sekarang menerimanya tak? Menerima. Kalau menerimanya tahu sekadar makanan saya barunya. Kalau orang berakang guys karek dia mau nyamuk. Tak mungkin nyamuk karena nyalah beranggapan kau siswa orang yang ngadang aja. Jadi kalau batu-batu tadi dan ngecen tadi itu, kalau seandainya beramal ibadah apa segala macam, tapi perbuatan nanti kalakunya itu tidak mengikuti perbuatan apa-apanya lah, itu otomatisnya sama aja magian goriang ke orang barakah sekarek tadinya. Padahal terima lah, tapi tidak kena makannya campaan. Tidak dinilai peragianan tadi itu. Itulah kira-kira. Bagus tu. Karena lebih baik hukuman bagi orang yang tahu ni. Nang kadang dosa bagi orang yang tahu. Contoh, baca dengan gini gua. Padahal menyampaikan kok salah di, kok salah. Apabila dengan kerajaan, kalau orang langgar itu lu kena hukum 5-nya, dia diberi dia 5 balik ni. Karena dia orang tahu. Kini dia beramal 30 tahun atau 20 tahun. Ya. Orang baru masuk. Cuma masuk Islam baru 5 bulan atau 6 bulan tak. Lu kalau terlanggar dan alun tentu kena dapat teguran dah. Baru tu kena orang tahu bahasa alun kemungkinan apa jalan nang sedolan. Baru kali itu sampai ke Jakarta, baru tu saseang di tengah jalan tu aja wajar itu. Walaupun ang lah punya peta. Lah saseang cari peta baru bisa mencari jalan lain. Itu ada apanya. Tapi kalau model lah saja apa jalan seluruh Jakarta dan malah jalan-jalan mancik lah tentu dan kau motong ke siko keluar, kau motong ke keluar. Kalau jalan tu, kini dia sasek itu yang lebih baik hukumnya. Barek daripada orang baru masuk kota tadi. Jadi makanya hukuman itu dulu yang berlaku kepada orang yang pandai-pandai, maka orang pandai-pandai itu banyak tapi itulah hukuman nanti. Kalau kang teguran laginya. Nah, kadang-kadang itu dijebari. Banyak orang lah tahu. Orang tahu gitu. Tapi pada prinsip dalam waktu semuanya yang melenceng. Nah itu kemau Pak. Padahal ini lah mengerti. Ya itu lah makanya tadi. Ini waktu orang kalau masalah di jalanan sama ini, misalnya gini kita sama-sama maliang ya. Ang maliang pisang standar. Ini maliang lo pisang standar. Tapi nanukunan dan nego tak bisa 3 tahun dah. Kalau kunanang 3 bulan ya. Bagus tu karena dia lah tahu undang-undang maliang kok tiba lah.
Yang pertama merugikan seseorang orang lain. Tak, kan tu nanjale lu uku apa maliang lah. Nang kedua dan tahu bahwa pisang waang mananan dan celai tujuan langgo untuk menghidupi keluarga. Lah dalih dan maksud tujuan pisang iko ga. Dan satu-satunya anak ngarok pisang nang tanang ga untuk menghidupi keluarga. Kan jaleh dan dek tahu terkait itu makanya 7 tahun yang kena. Itulah contoh. Jadi bagi orang yang tahu itu lebih baik hukuman daripada orang tanawat. Dia tahu, malahnya lah menyampaikan ke orang. Beko kadang-kadang bisa nyoba dalih. Ya cari lo apa segala macam kelemahan untuk berdalih. Itu bisa untuk sekadar melang jajak, tak melang dosa orang ni. Sekila melang jajak, melipu apa dan kang, ikut kolong aku kalau tak pasok keadaan agak moga tak memberikan sesuatu lah. Kau pembelaan, tapi pembelaan di dunianya kalau di akhirat tak bisa nih. Walaupun sekadang bijak zarah, tetap tidak hilang loh. Ini makanya tu. Jadi kalau orang dulu sejalan cara ilmu menuntut ilmu kos macam tu takutnya melanggar tu. Takutnya melanggar. Contoh kini seseorang buaya dan lah contoh yang panggil orang buaya oleh nama datang ke surau kami tanggal sekian insyaallah acara kami ke mado mulut nabi ko segala macam lah itulah dijadiin lawak kasinan tu waktu harus menepati janji lain tapi janji itu tu jangan mengharapkan sekali-kali imbalan yang lebih gadang daripada usaha yang besok. Usaha yang besok kalau payah awak kasadang orang sehari tapi beti 80,000 tu lumayan dah tu. Baga kira awak bersawah senan. Berjamu apa guang. Datang hujan ke hujan, datang panen ke panen. Memang dapat beti 80,000. Kini dengan adanya undangan seseorang, datang awak ke sumur salah tu. Nyuagi awak beti dalam 100,000. Ceramah saja ya. Itu kalau nyuagi. Kalau tak nyuagi, tak usah mopek. Tapi kalau kita lah mengimbangi, itu lain cerita tu. Pada awak lah jalan kau nyekecian, walaupun sah bismillah harus sampai ke orang lain. Tak boleh mengharapkan. Harus sampai untuk tang awak. Bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang berbahagia karena Buya yang hari ini berhalangan untuk membaca khutbah. Persilakanlah bapak-bapak yang bisa untuk mewakilinya atau menggantian apabila waktu masuk bapak disilakan tagak gitu. Awak tahu, awak tagak. Waduh, itu adalah hutang awak karena awak lah tahu bahwa awak lah bisa untuk menyelamatkan hari Jumat hari itu tu. Tapi jangan sekali-kali mengharapkan imbalan. Wah itu, karena awak tak ada perjanjian nak je orang lu bersuara awak nak kau macam ketumpah hari itu dah. Jangan sekali-kali dicuba lah menerima amplop senan. Kau hutang awak beri hutang. Kalau awak pandai, kalau awak bisa, walaupun pas bismillah. Kalau boleh lah ditolak, lu saya harus tak diterima walaupun nyagi dah. Itu mana kalau ukurannya tanggung jawab awak kah kamu? Bukan tanggung awak kah? Kalau anda kata namu mengimbali menerima imbalan hari itu, nampak awak tak ada untuk macam ketubah. Karena awak mengharapkan sesuatu awak macam ketubah. Padahal kurang kau lah kesulitan kan? Tak tiba orang yang dijanjikan karena berhalangan atau rusak atau sakit lah. Tiba kabar. Itu satu tanggungan jawab dia awak nak mengerti. Itu balik tanggungan jawab dia awak nak mengerti .
Nah, makanya sekali-kali sembahyang kalau tak sanggup menjadi iman, jangan tagak di samping iman atau jangan tagak di belakang imam. Biar apa bila iman itu beralangan itu tanggung jawab awak untuk melanjutkan solat yang berdiri di samping imam. Itu je ya khutbah tadi. Dia awak lalailah tahu, itu tanggung jawab awak daripada orang lain. Awak yang bertanggung jawab daripada orang lain, kerana yang tak bicara. Nah, ada boleh awak mengambil imbalan di sini. Karena awak malah pengen tanggung jawab. Lah, kalau ia dia nyuagi, orang diterima awak. Tapi awak termasuk orang yang rugi dia. Kalau ada membuat perjanjian orang itu kecuali ya. Dia tentang sekian macam khutbah di masjid kami lah dapat biarlah. Alaya bulan aja tu lain itu ada. Tu dan perkirakan uang jalan ampang kata pek dan tu ajar lagi kan. Kau ada di sudut rumahnya dan dia tak ada orang yang kamu baca khutbah, maka dia mampu asutang dan. Kau hati senang saya. Itu sama aja menyelamatkan orang dalam kesulitan. Kalau seandainya tak ada orang yang bisa, saya nak berdoa pasti gagal hari Jumaat. Sembahyang zuhur orang lelah. Karena tanpa khutbah. Maka itu nak lebih kadang faedah dapat awak kalau awak tak nama menerima imbalan. Kan kalau orang kini kan dia berdalih. Berdalih dia. Itu tanggung jawab. Jadi itu yang dikatakan tarikatullah itu menuju jalan kepada Allah. Jadi beramal menuju jalan kepada Allah. Warida kamatlubi. Itu dikatakan tarikat. Tidak nawa pantun-pantun lah. Kalau nawa pantun-pantun itu undang namun. Adapun itu undang namun. Adapun diri itu begitu kerjaan sabitah ujungan itu undang namun tu. Bukan terikat itu. Dan terikat itu menuju jalan kepada Allah. Itu yang dikatakan terikat.